Selamat pagi Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini.
Selamat pagi, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita memasuki ibadah pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuliakan Dia. Sebelum kita bersama-sama bernyanyi, bersorak-sorai bagi Tuhan, mari kita beri salam kanan kiri kita, salam kasih. Katakan salam damai, salam sejahtera. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah rahmat dan berkat-Nya menyertai, memberkati ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bapak Ibu siap memuji Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang siap lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, beri sorak-sorai buat Allah kita. Biar pada pagi hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlu Kau Roh Kudus dalam hidup kami. Kami undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sama-sama kita mau katakan, datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, memenuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali katakan, datang Kau Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Urapi setiap kami Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku.
Tuhan saja katakan. Bersekutu denganmu, Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Sekali katakan, satu yang kami rindu selalu Tuhan, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu Yesus, urapan-Mu mengubah hidupku. Sebab hanya urapan yang tak mengubahkan setiap kami Tuhan. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya urapan-Mu ada buat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan sebab Engkau Allah yang sungguh terlalu baik buat setiap kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi di hadapan Tuhan. Biar hanya Engkau Allah saja yang disenangkan Bapa melalui setiap puji-pujian kami. Terima kasih Engkau yang baik, terima kasih Yesus. Ini setiap syukur kami hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan, amin. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh bangkit berdiri. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan buat hidup kita, amin Bapak Ibu. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kabarnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kabarnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya bagi Dia sang raja.
daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu nama yang berkuasa, ada satu nama yang dahsyat. Siapa namanya? Sekali lagi siapa namanya? Beri sorak-sorai buat Allah kita, sebab Dialah yang dahsyat, amin. sekitar 2 bulan, hampir 2 bulan yang lalu, mami saya dipanggil oleh Tuhan ke rumah Bapak ya.
sebelum Mami dipanggil Tuhan, Mami sempat ada di rumah sakit waktu itu sekitar 10 hari. Nah, ketika masa-masa berada di rumah sakit itu, saya yang temani Mami di rumah sakit. Nah, waktu itu rasanya berat gitu ya buat saya. Karena waktu Mami sakit gitu, terus kemudian waktu kita sudah malam dan cuma berdua, saya kemudian banyak mikir yang macam-macam gitu ya, overthinking ya. Nah, saya berpikir, Tuhan, papi saya sudah gak ada gitu. Terus mami saya sekarang sakit. Terus nanti saya gimana? Umur saya masih 26. Kira-kira masih ada masa depan gak sih buat saya? Masih ada harapan gak sih buat saya? Rasanya hidup saya tuh hancur waktu itu, saudara. Rasanya saya bingung gitu, saya mau ngapain nih ke depan gitu. Tapi ketika malam itu, Tuhan ingatkan satu lagu pujian ini buat saya. Lagu ini berkata, Tuhan tuh tahu yang terbaik dan dia gak pernah meninggalkan kita gitu. Dia tahu segala sesuatu yang baik buat kita dan dia gak pernah merancangkan yang buruk buat kita. Nah, mari kita nyanyikan pujian ini. Saya berharap pujian ini bisa menjadi berkat buat saudara dan saya. Serahkan semua di dalam tangan-Mu, Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu, Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu, Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak
yang terbaik bagi hidup kami. Dan Engkau tidak pernah merancangkan rancangan yang buruk dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu itu besar Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Tuhan Allah yang hidup. Bahkan di tengah badai sekalipun Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau menyertai, Engkau memegang tangan kami. Engkau yang menguatkan dan menghibur kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur. Pagi hari ini ya Tuhan, setelah kami membawa pujian kami, pengakuan iman percaya kami melalui pujian yang kami naikkan. Tiba waktunya bagi kami sebentar, kami akan membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau yang sudah bekerja mulai ibadah ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan meneruskannya. Tuhan, Engkau bekerja di dalam setiap hati kami. Ketika firman-Mu diberitakan, biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Engkau Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau menguasai setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang sudah membawa setiap kita untuk kembali datang di rumah Tuhan. Kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Saudara, pagi hari ini masih mengambil tema tentang keluarga. Ya, saya memberi tema di dalam khotbah saya pagi ini, kunci keluarga bahagia. Kunci untuk keluarga kita berbahagia. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita merindukan, mendambakan ya, supaya keluarga kita ini bahagia. Memiliki kebahagiaan di dalam keluarga kita. Dan saudara tahukah bahwa sesungguhnya Tuhan sejak mula, ya ketika Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden, Tuhan menghendaki Adam dan Hawa bersama dengan keturunannya itu membangun sebuah keluarga yang bahagia. Tuhan pun merancangkan ya bahwa keluarga Adam dan Hawa ini adalah keluarga yang berbahagia. Adam dan Hawa dirancang sebagai suami istri yang bahagia di Taman Eden. Tetapi kemudian ketika dosa menyusup di dalam kehidupan mereka, maka hubungan mereka menjadi tidak baik. Mereka tidak lagi mengalami kebahagiaan oleh karena dosa yang menjadikan mereka tidak harmonis lagi di dalam hubungannya. Mereka yang tadinya saling mendukung, ya, bersama-sama, yang tadinya bisa saling mensupport satu dengan yang lain, yang terjadi ketika dosa menyusup di dalam hidup mereka, mereka justru saling menyalahkan satu dengan yang lain. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan si ular itu, saling menyalahkan. Saudara, dosa telah merusak keharmonisan di dalam keluarga Adam dan Hawa. Merusak komunikasi di antara Adam dan Hawa. Komunikasi itu menjadi sebuah kunci untuk kita mengalami kebahagiaan di dalam keluarga. Saudara, komunikasi yang baik dan sehat dapat menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga. Kebahagiaan itu tidak diukur dari banyaknya harta benda yang kita miliki. Bukan segala apa yang kita miliki, materi yang kita miliki, tetapi bagaimana semua anggota di dalam keluarga itu dapat berkomunikasi dengan baik. Komunikasi di antara anggota keluarga itu adalah komunikasi yang sehat, yang baik. Ada sikap saling menghormati. Ya, di dalam berkomunikasi, baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak.
Dan komunikasi yang sehat ini menjadi kunci bagi kebahagiaan di dalam keluarga. Saudara, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia mengajarkan tentang hubungan di dalam keluarga ini. Kita akan bersama-sama membuka di dalam Efesus pasal 6, kita akan membaca Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Nasihat Rasul Paulus itu berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti nyata dari janji ini, supaya, apa dikatakan? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu, katanya, di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, dari ayat yang kita baca ini dikatakan bahwa anak-anak, agar hidupmu itu bahagia dan panjang umurmu, katanya apa? Kita harus mentaati dan menghormati orang tua kita. Taati dan hormati orang tua kita supaya engkau berbahagia di dalam hidupmu, supaya engkau panjang umur. Sebaliknya, orang tua, ya sesungguhnya Paulus juga ketika Paulus mengatakan bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Ini juga mengandung arti bahwa orang tua itu akan bahagia hidupnya apabila dapat mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ketika orang tua membimbing, mendidik, membesarkan anak-anak dengan nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka orang tua akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Ketika nilai-nilai nasihat firman Tuhan itu diajarkan kepada anak-anak kita dan anak-anak kita merespon, mereka mentaati, mereka menghormati, maka orang tua juga akan mengalami kebahagiaan karena melihat anak-anaknya hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, dari Efesus pasal 6 ini kita mendapatkan 3 kata ya. Satu apa? Taat. Yang kedua adalah menghormati. Dan yang ketiga adalah mendidik. Taat, menghormati, dan mendidik. 3 kata ini akan dapat dilakukan dengan baik melalui komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Karena seseorang itu bisa taat, bisa menghormati orang lain apabila sebelumnya ada didahului dengan komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Seorang anak akan respect, akan hormat kepada orang tuanya. Bahkan bersedia mentaati perintah orang tuanya apabila orang tua itu dapat mengkomunikasikan perintahnya dengan baik. Sehingga ketika anak menerima perintah itu, dia dapat menerimanya dengan penuh kesadaran. Oh ya, betul nasihat orang tuaku. Dan mereka dapat melakukannya dengan tanpa paksaan. Mereka dengan rela hati mendengarkan nasihat orang tuanya. Ketika orang tuanya mengarahkan hidup mereka, mereka dengan suka hati ya, dengan tidak ada rasa paksaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai orang tua, kita ini perlu hikmat, perlu pengetahuan. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan apa yang kita inginkan kepada anak-anak kita. Bagaimana cara kita mengajar anak-anak kita, mendidik anak-anak, mengarahkan anak-anak, memberi nasihat kepada mereka. Kita perlu hikmat dari Tuhan, kita perlu pengetahuan. Apalagi ya menghadapi anak-anak zaman sekarang. Anak-anak generasi Z, bahkan yang sebentar lagi ini anak-anak generasi Alpha. Wah, ada bahasa-bahasa yang orang tua ini sulit mengerti, ya, sulit bisa memahami. Mereka itu pakai istilah-istilah tertentu, ya.
yang sulit untuk dipahami. Di zaman sekarang ini baik orang tua maupun anak-anak banyak mengalami kegalauan di dalam hatinya. Banyak orang tua yang kesulitan memahami anak-anak. Sebaliknya, anak-anak juga sulit untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Ya. Jadi ada gap, ada pemisah antara orang tua dengan anak-anak. Anak-anak menganggap bahwa orang tuanya ini tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Mama ini kayak gini aja gak ngerti. Papa ini masa gak ngerti gitu ya. Karena anak-anak zaman sekarang itu kenal dengan FOMO katanya. FOMO itu apa? Jadi kalau kita nggak bisa mengikuti berita yang terbaru, yang viral sekarang ini dianggap ketinggalan. Ya. Nah orang tuanya itu kan tidak terbiasa ya dengan gadget yang bisa terus melihat perkembangan apa-apa yang terjadi saat-saat ini. Tetapi anak-anak menganggap bahwa orang tuanya ini mama papa ini sudah ketinggalan berita gitu ya. Ada bahasa yang tidak dipahami oleh orang tua sehingga anak-anak menjadi malas. Mereka enggan untuk berbicara, berdialog dengan orang tua mereka. Sebaliknya orang tua juga mengalami kesulitan ya di dalam berkomunikasi. Ketika mereka merasa bahwa bahasaku berbeda ya dengan anak-anakku zaman sekarang ini. Dianggapnya kita ini FOMO tadi ya, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya apa? Orang tua merasa takut kalau mereka menasehati, kalau mereka menegur anak-anaknya. Atau ketika orang tua hendak menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak. Mereka takut kalau mereka mengajarkan nasihat-nasihat seperti yang Tuhan inginkan itu, mereka semakin jauh dengan anak-anak. Ada pemisah, ada gap antara orang tua dengan anak di dalam mereka berkomunikasi. Saudara, komunikasi itu sangat berpengaruh ya pada mental health. Sekarang ini kan banyak dibahas tentang mental health ya. WHO katanya menyebut mental health itu atau kesehatan mental itu menjadi the silent pandemic. Apa itu the silent pandemic? The silent pandemic itu adalah wabah penyakit yang senyap gitu ya. Merambatnya penyakit itu, penyebarannya itu seperti tidak terlihat, tidak terasa. Tapi itu berbahaya, sangat berbahaya bagi generasi sekarang ini. Bahkan WHO itu mengatakan, mencatat bahwa ada 170 juta orang terindikasi sekarang ini mengalami mental health atau kegangguan kepada kesehatan mental mereka. Baru-baru ini kita mendengar ya, ada banyak anak-anak muda yang mengakhiri hidupnya padahal mereka itu berasal dari keluarga yang baik-baik. Kelihatannya baik-baik saja. Saudara, ini terjadi karena ada banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil sekarang ini, anak-anak remaja yang bangun tidur itu langsung yang diambil apa? HP. Ya. Lihat HP-nya nih, berita apa pagi ini. Mereka scrolling HP-nya dari bangun tidur. Ya, mencoba mencari-cari. Kalau mereka saat-saat ini sedang merasa galau, bangun tidur sudah galau. Mereka khawatir dengan apa yang akan mereka hadapi hari ini. Tapi mereka terbiasa untuk bangun tidur itu ya scrolling HP-nya. Ya. Mereka mencari sendiri penyelesaian masalah yang mereka hadapi itu dengan apa yang mereka temukan di HP. Ya, di sosial media. Kalau iya mereka mendapatkan ada nilai-nilai yang baik melalui itu, menguatkan mereka, puji Tuhan. Tetapi kalau ada kemudian nasihat-nasihat yang menjerumuskan mereka. Di Amerika itu ada anak laki-laki usia 17 tahun. Dia sangat terbiasa dengan artificial intelligence ya.
Jadi kecerdasan intelijen itu yang AI itu, yang kemudian dia berkomunikasi dengan AI itu. Dia mengatakan bahwa dia mencurahkan isi hatinya, apa yang dia alami. Kemudian ada nasihat nih yang keluar ya dari AI ini melalui gadgetnya. Dan justru mengarahkan anak ini untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang keliru. Kalau mereka tidak menemukan, mereka anak-anak remaja atau anak-anak muda saat ini merasa cemas. Mereka frustasi, mereka melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Padahal seharusnya ketika mereka menghadapi masalah, mereka dapat bercerita, ya. Mereka bisa menyampaikan unek-unek mereka kepada orang tua. Maka orang tua ketika mendengar apa yang menjadi unek-unek anak-anaknya itu, mereka bisa mengarahkan, memberi arahan, memberikan nasihat yang dapat membimbing mereka mengambil jalan yang benar. Saudara, itulah mengapa sangat penting bagi orang tua dan anak, terlebih ya di zaman-zaman sekarang ini, untuk banyak berbicara, banyak bercakap-cakap. Jangan sibuk sendiri-sendiri, ya. Di kamar masing-masing pulang sekolah, anak langsung dengan gadgetnya, di kamarnya sendiri. Orang tua sibuk juga bekerja, sekalipun di dalam rumah. Tidak ada komunikasi. Padahal justru sekarang ini perlu banyak kita berbicara, perlu banyak kita bercakap-cakap, bertukar pikiran. Belajar mengutarakan isi hati secara terbuka. Orang tua terhadap anak bisa terbuka. Ya, demikian juga anak bisa terbuka dengan orang tua. Baik orang tua maupun anak-anak memberikan ruang untuk bisa berbicara satu dengan yang lain tentang kehidupan, tentang apa yang dialami. Saudara, saya bersama Pak Minggus itu seminggu sekali ya, seminggu sekali atau bisa 2 kali. Kami, karena anak-anak kami ada di luar kota, kami fit call. Ya, fit call. Lalu biasanya kami saling bertukar cerita. Apa yang terjadi seminggu ini, Mah? Katanya. Demikian juga saya tanya, apa yang terjadi seminggu ini? Ada percakapan, ya. Ada saling berbicara, saling bertukar pikiran. Saling mengutarakan isi hati. Wah, aku capek mah seminggu ini kerja begitu dari pagi sampai malam sampai harus dibawa pulang ke rumah. Ya, itu. Ya. Banyak yang bisa kita utarakan. Di dalam percakapan itu orang tua dapat memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ya, bisa saja terjadi anak-anak itu justru bisa memberikan hal-hal yang baru, ya, yang dapat juga berguna bagi orang tua. Saudara, ini dapat kita lakukan dimanapun. Percakapan ini dapat kita lakukan dimanapun. Di jalan, saat kita berkendara, ya, di meja makan, di tempat tidur, dimanapun. Saudara bisa punya tempat yang tepat. Fit callan juga bisa kalau itu tidak memungkinkan untuk kita selalu bertemu. Sekarang ini ya, teknologi mempermudah kita untuk kita senantiasa berkomunikasi. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Firman Tuhan, bahkan sejak perjanjian lama, Tuhan memerintahkan supaya umat Israel itu, semua para orang tua itu harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak firman Tuhan tentang moral, tentang etika, semuanya tercakup di dalam firman Tuhan. Ketika engkau duduk di rumahmu, katanya, ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun, ini semua menunjukkan saudara dapat melakukan itu dimanapun.
kapanpun. Saudara yang tahu waktu yang tepat untuk saudara bisa berkomunikasi, untuk bisa berdialog, bercakap-cakap dengan anggota keluarga kita. Saudara, kami ini paling senang melakukan perjalanan jauh ke luar kota bersama anak-anak. Karena selama perjalanan di luar kota itu, ya, wah, ada banyak yang kami bisa ceritakan, ada banyak yang bisa kami komunikasikan. Betapa pentingnya percakapan, komunikasi antara orang tua dan anak. Orang tua harus dapat menjadi sandaran atau rumah yang nyaman bagi anak-anak. Untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan atau alami. Supaya ketika saat anak-anak merasa bingung tentang apa yang mereka hadapi, maka orang tua itu bisa menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk anak-anak remaja, tetapi juga sejak mereka masih kecil. Ketika anak terbiasa terbuka dalam mengungkapkan isi hatinya kepada orang tua, maka kebiasaan ini akan terus terbawa sampai mereka dewasa. Ahli psikologi itu mengatakan kalau engkau bercakap-cakap katanya dengan anakmu yang masih kecil ya, dan tingginya itu belum sama dengan kita, maka engkau harus menundukkan diri, berlutut, tatap matanya katanya ya. Ketika anak-anak itu kan kadang tantrum ya, gak cuma anak ya tapi orang dewasa juga. Tantrum itu kadang mereka bisa berteriak-teriak, nangis gitu ya. Bahkan ada anak itu saya pernah menyaksikan ya di mall gitu, anaknya berguling-guling gitu ya, nangis keras-keras itu, tantrum. Ya, karena apa? Karena anak ini tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata apa yang saat ini dia sedang rasakan. Tapi jangan salah loh, bukan hanya anak-anak kecil yang bisa tantrum, orang dewasa juga bisa. Ketika stres banyak kerjaan gitu ya, waduh gelisah, pulang ke rumah, dia bisa uring-uringan, marah-marah gitu ya, bisa berteriak juga. Bahkan bisa cuma diem merengut gitu ya. Ekspresinya bisa macam-macam. Nah, dalam keadaan semacam ini kita harus bisa berkomunikasi. Ya, dengan anak-anak yang tantrum tadi atau dengan orang dewasa sekalipun. Kita harus lawannya bicara itu. Ya, kita harus coba untuk mendengar. Ya, jangan anak berteriak, kita ikut berteriak. Ketika pasangan kita berteriak, kita ikut berteriak. Ikut-ikut melempar piring, ya. Ikut-ikut melempar apa yang ada di dekatnya. Wah, firman Tuhan katakan engkau harus dalam komunikasi ya dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Salah satu komunikasi yang lain adalah selain bercakap-cakap, saudara, adalah mendengar. Mendengar. Belajar mendengar. Karena mendengarkan itu adalah salah satu kunci di dalam kita berkomunikasi. Komunikasi yang sehat itu terjadi ketika kita bersedia mendengarkan anak-anak, mendengarkan pasangan kita. Karena dengan mendengarkan dan tidak menyela ketika mereka berbicara, maka kita itu dapat memahami dengan baik apa yang mereka rasakan. Sehingga kita bisa dengan mudah memberikan masukan, memberikan arahan yang berguna bagi mereka. Bahkan ya tidak perlu kita menasehati. Ketika kita mendengar, memperhatikan, berempati dengan anak-anak, dengan pasangan kita. Sesungguhnya mereka itu sudah terobati loh. Ya, terobati. Maka ketika anak-anak tantrum tadi bahkan orang tua yang tantrum pun bisa terjadi, menghadapi mereka itu kita harus sabar, kita harus tenang. Ya, jangan kita ikut berteriak. Komunikasi, salah satu komunikasi selain bercakap-cakap adalah mendengar, mendengarkan. Saudara, saya teringat ketika saya masih kecil, mungkin masih SD kelas 1 atau kelas 2 ya. Biasa anak-anak di sekolah itu kan ternyata bully itu kan bisa terjadi ya. Dari dulu sampai sekarang ini pembulian bisa terjadi di sekolah-sekolah. Ya mereka itu ada gengnya gitu ya. Dan kalau kita nggak masuk gengnya kita dibully.
Nah, ketika saya pulang sekolah, papa saya ini lagi nonton TV gitu ya. Terus malam hari, saya menghampiri papa saya menceritakan apa yang jadi unek-unek saya. Pak, saya mau pindah sekolah aja, Pak. Saya nggak mau ketemu lagi teman-teman di sekolah, mereka itu jahat kayak ini. Papa saya itu apa? Cuma denger aja. Oh ya, siapa? Katanya gitu. Siapa? Ini saya sebut si ini jahat semuanya, Pak. Pokoknya saya mau pindah ke sekolah lain. Papa saya cuma ngelus-ngelus aja saya, memeluk saya gitu ya. Saudara tahu, papa saya itu nggak pintar ngomong, nggak pintar kata-kata, tetapi pelukannya, empati yang dia berikan ketika saya sedang mengalami unek-unek itu menenangkan hati. Saya nggak kepingin lagi pindah sekolah. Saya besok harinya, saya tetap bisa berangkat sekolah ya dengan hati yang gembira. Walaupun saya ketemu lagi teman-teman yang seperti itu. Karena ada orang tua yang mau mendengar unek-unek saya. Mungkin tanpa harus berkata-kata. Cukup dengan pelukan, memahami apa yang kita rasakan. Jangan seperti yang viral saat-saat ini katanya ya. Ada orang tua yang begitu sangat ambil peran gitu untuk melindungi anaknya. Sampai melakukan hal yang tidak baik, tidak memberikan keteladanan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, salah satu komunikasi yang baik di dalam keluarga adalah juga mendengarkan. Berikutnya saudara-saudara, di dalam Roma 15 ayat 2 dikatakan, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Komunikasi yang sehat di dalam keluarga itu apabila setiap anggota keluarga menghargai pendapat orang lain. Tidak hanya mau mencari kesenangan sendiri atau mau menangnya sendiri. Perlu selalu ada ruang untuk berdiskusi. Contoh ya, contoh sederhana. Kalau mau makan nih, misalnya weekend, makan bersama keluarga. Jangan semua ngikut selera papa semua atau ikut selera mama semua. Kita bisa menanyakan, kamu pengen makan apa hari ini? Gitu kan. Ya harus ada dialog, harus terbuka. Harus kita bisa menempatkan diri kita, setiap orang katanya di antara kita harus cari kesenangan orang lain, sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ketika kita memberi kesempatan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita untuk menentukan pilihan, bahkan di hal yang sederhana tadi, maka kita sedang membangun mereka. Bercakap-cakap, mendengarkan. Tetapi ada satu lagi saudara, yang terakhir. Komunikasi yang baik akan tercipta, yaitu juga melalui keteladanan hidup. Anak-anak itu membutuhkan keteladanan hidup dari orang tuanya. Mereka belajar tentang kejujuran itu dari orang tua. Kalau orang tua terbiasa berbohong di hadapan anak-anak, maka anak-anak juga akan mencontohnya. Ya, mereka pun akan mencontoh orang tuanya. Mama papaku juga suka bohong, ya sudah. Aku juga berbohong. Mama papaku juga tidak jujur, ya aku juga. Betapa orang tua ini memiliki peranan yang penting di dalam keteladanan. Anak-anak belajar tentang rasa tanggung jawab, tentang kekudusan, tentang menghormati, tentang cara memperlakukan sesama. Itu bercermin dari sikap orang tua mereka. Bagaimana orang tua takut akan Tuhan, anak-anak mencontohnya. Jika orang tua tidak dapat memberi keteladanan yang baik, maka jika orang tua dapat memberi keteladanan yang baik, maka anak-anak akan mencontoh dari orang tuanya. Ketika mereka berhadapan dengan banyak masalah di dalam hidup ini, mereka akan melihat bagaimana keteladanan dari orang tuanya. Sehingga mereka siap dimanapun, di sekolah, di pekerjaan. Ketika mereka harus mengambil sikap, mereka dapat meneladani seperti orang tuanya.
Saudara tahu tentang kisah Imam Eli ya? Imam Eli, dia tidak memberikan keteladanan yang baik bagi anak-anaknya. Imam Eli tidak mau menegur. Dia membiarkan saja anak-anaknya melakukan yang salah. Sehingga firman Tuhan menegur Imam Eli ini di dalam 1 Samuel 2 ayat 29. Tuhan mengatakan demikian, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu mengembukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian. Saudara, Imam Eli sangat lemah dan kalah terhadap anak-anaknya. Ia tidak mampu membimbing, dia membiarkan anak-anaknya. Dia tidak mendidik anak-anaknya untuk hidup benar. Hal itu terjadi karena apa? Karena dia sendiri tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anaknya. Dia sendiri telah mengambil bagian yang terbaik yang harusnya disajikan, diberikan, dikorbankan kepada Tuhan. Tetapi dia mengambil bagian itu. Maka firman Tuhan mengatakan Tuhan menghukum Imam Eli dan keturunannya. Anak-anaknya Hofni dan Pinehas itu dibunuh oleh Tuhan. Bahkan Imam Eli dia tidak lagi dipilih sebagai imam. Saudara, bagaimana kita sebagai orang tua di masa sekarang ini? Sudahkah kita memberikan keteladanan hidup yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita? Mari miliki komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat, supaya keluarga kita bisa berbahagia. Komunikasi yang sehat itu adalah komunikasi di mana kita saling mengungkapkan isi hati kita, bercakap-cakap, berdialog. Perbanyaklah untuk berbicara dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Komunikasi yang baik dan sehat itu juga apabila kita mampu mendengar. Mampu mendengar apa yang dirasakan oleh anak-anak, apa yang sedang dirasakan oleh pasangan kita. Komunikasi yang baik dan sehat juga adalah ketika kita mau memberikan keteladanan hidup bagi anak-anak kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini, saudara rindu untuk keluarganya berbahagia? Amin. Amin ya. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang di hadapannya. Tuhan, aku bawa keluargaku di hadapan-Mu. Tidak mudah bagi kita untuk kita bisa membangun komunikasi yang baik dan sehat di tengah keluarga yang bisa membawa kita hidup bahagia. Tetapi Tuhan akan menyertai, Tuhan yang akan memberi hikmat, Tuhan yang akan mengajar kita para orang tua untuk boleh membimbing anak-anak kita. Saya mengundang untuk para pemusik, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Saudara, pujian ini adalah pujian sebuah doa yang diungkapkan oleh Yesus kepada Bapaknya. Satukan kami ya Tuhan. Biasanya ada kata bersaudara ya nanti di liriknya. Tetapi kita akan ganti bersaudara itu dengan keluarga. Kita mohon kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan, hadirlah di tengah keluargaku. Hadirlah di tengah keluargaku. Kalau saat-saat ini Tuhan, aku mengalami pergumulan di dalam hal komunikasi. Komunikasi dengan anak-anak, komunikasi dengan pasangan, dengan anggota keluarga yang lain. Pagi hari ini biarlah Engkau memperbaharui kami. Kau bekerja di tengah keluarga demi keluarga. Mari datang di hadapan Tuhan pagi ini. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami keluarga.
seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Musik mengalunkan pujian ini. Saudara, seperti Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, supaya kita boleh bersatu, sehati, sepikir. Demikian juga di dalam seluruh anggota keluarga kita. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, jadikan kami satu, biar kami keluarga kami utuh. Mari Roh Kudus Engkau bekerja. Kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Pak Diki akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya Yesus, kami percaya Tuhan, jika Engkau bilang menjadi kepala keluarga kami Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memberkati keluarga kami. Engkau yang akan menjadikan keluarga kami semakin hari semakin kuat. Engkau yang akan menjadikan keluarga kami semakin hari semakin terus Tuhan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Kiranya melalui firman ini Tuhan, kami diajarkan kembali, kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa keluarga adalah hal yang terpenting Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan kami Tuhan, setiap orang tua Tuhan untuk dapat mendidik anak-anak kami Tuhan. Berikan kami orang tua hikmat Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat menanamkan ajaran-ajaran yang baik Tuhan, ajaran-ajaran Kristen Tuhan kepada anak-anak kami Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati setiap anak-anak kami, sehingga setiap ajaran yang kami berikan Tuhan dapat mereka mengerti dengan baik dan dapat jadikan pedoman jadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, jika saat ini dalam keluarga kami ada yang sedang mengalami hubungan yang kurang baik antara satu dengan yang lain, komunikasi yang kurang baik antara satu dengan yang lain, kiranya pagi hari ini Tuhan Kau yang pulihkan, Kau yang akan patahkan semuanya itu, sehingga pagi hari ini Tuhan setiap keluarga kami Kau pulihkan Tuhan, Kau jadikan keluarga kami jadi semakin solid Tuhan, dan semakin lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau selalu jagai Tuhan setiap keluarga kami dari segala pengaruh buruk di dunia ini Tuhan, yang makin hari Tuhan semakin mengkhawatirkan Tuhan. Terima kasih. Mau pegang setiap keluarga kami, jauhkan dari segala kuasa iblis yang ingin merebut mereka dari Engkau Tuhan. Kali Yesus meteraikan Tuhan firman ini di setiap hati setiap kami masing-masing, sehingga firman ini Tuhan dapat menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik, pagi hari ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang kalau ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami, bisa untuk bangkit berdiri untuk kami kenal. Ada yang baru pertama kali hadir di atas. Ya. Baik, beberapa penekanan informasi warta jemaat untuk kita dalam pekan ini, kegiatan-kegiatan gereja. Yang pertama, dukung dalam doa dan hadir untuk ibadah minggu depan. Kita dilayani oleh tamu. Dalam ibadah raya yang kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andi Setiawanko dari GKMI Kenari Kudus. Mari hadir untuk terima berkat dalam ibadah raya ini. Informasi yang kedua, ada berita duka. Ada dua berita duka. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di sorga Bapak Yosua Santoso dalam usia 60 tahun. Almarhum adalah suami dari Ibu Yohana Kotek Mei, ya, meninggal pada hari Rabu pada tanggal 13 November di Bali. Dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 14 November di pemakaman Mumbul, Bali. Lalu yang kedua, Bapak Paulus Budi Hartono dalam usia 43 tahun. Almarhum adalah anak pertama dari almarhum Bapak Hendra Prawira. Meninggal pada hari Kamis tanggal 14 November dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 16 November di pemakaman Darussalam Kudus. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus mengucapkan simpati yang mendalam kepada keluarga. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan selalu. Info berikutnya diinformasikan kepada kita bahwa PDF atau Persekutuan Doa dan Firman pada hari Rabu tanggal 27 November itu diliburkan. Itu bertepatan dengan hari Pilkada. Untuk PDF pada akhir November diliburkan. Lalu kami informasikan juga untuk berita kelahiran, telah lahir dalam anugerah Tuhan anak Gwyneth Rizal Purnomo, anak kedua dari keluarga Bapak Yosep Setiawan Purnomo dan Ibu Finalia. Lahir pada hari Senin tanggal 11 November. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Yosep dan Ibu Finalia. Tuhan Yesus memberkati. Juga Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk hadir dalam doa dan puasa yang diadakan pada hari Kamis tanggal 21 November jam 10 bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Mari dukung dalam doa untuk kegiatan-kegiatan spesial gereja yang akan diselenggarakan pada beberapa minggu yang akan datang. Mari hadir untuk terus mendukung doa. Sekali lagi hari Kamis tanggal 21 November jam 10 pagi bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Itu saja beberapa penekanan warta jemaat dan untuk info selengkapnya Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam lembar warta jemaat. Berikutnya kita akan menyambut dan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun. Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini, tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 November. Ada yang hadir pagi ini? Di atas? Atau sudah ulang tahun minggu-minggu yang lalu selain yang minggu ini, tapi belum menerima kenang-kenangan dari gereja dalam bulan November ini? Silakan untuk bangkit berdiri. Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati bagi yang berhari ulang tahun. Nanti Bapak Gembala ya akan berdoa buat kita semua. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan, di tengah minggu.
Bangunlah keluarga yang kuat, komunikasinya antara pasangan, antara orang tua dan anak-anak. Dan biarlah keluarga kita semakin diberkati dan memberikan teladan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh menyerahkan hidup kami kepadamu. Dan kami bersyukur bahwa jemaat-Mu boleh terus dituntun di dalam kebenaran firman Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur untuk persembahan yang jemaat-Mu berikan dengan sukacita untuk pelayanan di gereja ini. Terima kasih Engkau mencukupi gereja ini dengan kebutuhan-kebutuhannya. Dari anak-anak-Mu yang dengan sukacita memberi, baik melalui persepuluhan maupun persembahan-persembahan yang ada. Berkati anak-anak-Mu yang dengan sukacita dalam memberi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang tengah minggu ini berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun yang Kau tambahkan di dalam hidup mereka. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini satu persatu. Berilah kekuatan, kesehatan, hikmat, kebahagiaan, sukacita, dan terutama menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit, penyakit. Sembuhkanlah satu persatu. Dan kalau mereka ada yang masih bergumul, Tuhan, berilah mereka kekuatan iman supaya boleh menanggung penderitaan bersama dengan Kristus. Dan berkati para lansia yang ada, yang oleh karena kelemahan tubuh dan kelemahan fisiknya mereka terbaring di tempat tidur. Tuhan berkati mereka, selamatkanlah mereka, berikanlah mereka iman yang terus tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak di sekolah minggu, remaja dan anak-anak muda yang berkarir, yang studi di tempat ini ya Tuhan, maupun di kota yang lain. Kau berkati satu persatu. Biarlah Engkau menyertai mereka, Engkau melindungi mereka dari segala yang jahat. Engkau menjaga tumbuh kembang mereka, masa depan mereka, kehidupan berkeluarga mereka. Kami berdoa untuk kota kami yang tercinta Tuhan. Kami berdoa supaya bupati yang nantinya terpilih nanti adalah bupati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan mensejahterakan. Kami berdoa supaya Engkau memberi hikmat kepada kami untuk memilih paslon yang tepat, yang setelah kami meneliti, melihat, mendengar, menggali informasi, kami memilih secara bertanggung jawab. Berkati kota ini, beri keamanan, beri stabilitas sosial politik, berilah pelindungan, jagai kota ini supaya kalau kota ini aman, kami boleh beribadah bersama-sama, gereja-gereja boleh bertumbuh, merayakan ibadah tengah minggu maupun hari minggu maupun acara-acara di dalam perayaan keagamaan yang ada. Dan juga kalau kota ini aman, kami boleh menginjil, memberitakan Injil kepada siapa saja. Kami bersyukur, kami berdoa Engkau menyertai pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh besar, boleh mencapai Indonesia emas di tahun 2045,
boleh keadilan, kesejahteraan, kebenaran boleh ada di masyarakat kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan berkati supaya peperangan boleh selesai dan tidak ada lagi bangsa yang saling bermusuhan. Jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Pembawa damai di keluarga, di kantor, di masyarakat. Dan kami memuji Engkau. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di dalam doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau berbuat bakti kepada Tuhan Allahmu, Juru Selamatmu, pulanglah, lanjutkanlah perjalanan hidupmu, dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, Suci dan Mulia, Bapa sumber damai sejahtera, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus penolong dan penghibur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.